jeruk dari Cina, Mandarin, itu kan mereka punya juga. Nah, kemudian dari situlah kita, kan yang palanya kan kita yang sediakan. Biar kau pakai pala bandar, mama, itu sama. Kisah inspiratif datang dari anak muda asli Fak-Fak, Papua Barat, Mahdi Mahsyarbau. Melalui tangan dinginnya, Mahdi mampu mengolah pala menjadi parfum. Mahdi pun mengusung konsep brand identity pada usaha yang dirintisnya. Usaha tersebut ia rintis sejak 2018 bersama sang kakak, Nafan Sulhan, dan dinamai Saboban Oninoko. Mahdi Mahsyarbau bertindak sebagai co-founder. Dalam menciptakan parfum pala, Mahdi bekerja sama dengan ahli botani. 3 tahun lamanya mereka lakukan kajian-kajian. Baru kemudian pada 2021, Saboban Oninoko hadir dengan produk Myristica botanica. Secara harfiah, nama Saboban berarti seorang anak dan Onin merujuk pada jazirah atau pesisir di Fak-Fak yang telah terbuka dan menerima masyarakat dari suku Nusantara lainnya. Sehingga nama Saboban Onin bermakna seorang anak yang tumbuh besar di daerah pesisir atau jazirah Fak-Fak. Saboban Oninoko menjadikan pala negeri atau henggi, pala, Tomandin sebagai komoditi utama dalam menciptakan produk turunan. Pala negeri atau pala Tomandin ini hanya tumbuh di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Awal dari lahirnya Saboban Oninoko ini tentu karena kerinduan saya, di mana ingin sekali turunan produk lokal kita dikelola juga oleh masyarakat kita sendiri, ujar Mahdi saat diwawancarai tribunpapuabarat.com, di rumah produksi Saboban Oninoko, Selasa, 28 November 2023. Ia merasa selama ini, pihak penadah pala memonopoli sistem dan halayak lebih mengetahui penadah daripada masyarakat yang memiliki bahan baku. Makanya kami melalui Saboban Oninoko, ingin menciptakan produk turunan yang mampu bersaing di pasaran, tandasnya. Ketua Yayasan Saboban Onin Maju tersebut menempatkan penguatan brand identity lebih prioritas dibandingkan keuntungan. Karena keuntungan pasti ada, tetapi saya ingin identitas brand lokal kita kuat dan orang luar bisa kenal produk lokal Fak-Fak sendiri yang dibuat oleh anak-anak Fak-Fak, ujarnya. Ia meyakini jika ada 5 hingga 10 anak muda Fak-Fak punya pemikiran seperti dirinya dan mau berusaha keras, maka orang tidak mungkin berkelahi hanya karena dana otsus. Karena yang kita kelola dan punya usaha ini adalah suatu komoditi, dan selalu ada serta berkelanjutan, katanya. Mahdi Mahsyarbau melalui Saboban Oninoko tak hanya berbicara melulu soal keuntungan, tetapi menggaungkan komoditi pala sebagai identitas dan lambang daerah. Kita anak muda di Fak-Fak perlu untuk melihat potensi pala yang kita punya, dan bagaimana mengembangkannya menjadi produk-produk turunan dan bisa bersaing di pasaran dengan level naik kelas, katanya. Keturunan Raja Rumbati 16 Ibrahim Bawe itu mengungkapkan, sudah saatnya anak muda itu harus berpikir maju dan kreatif serta tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Saya biasa berkunjung langsung ke kampung-kampung bahkan dusun, itu untuk sekedar silaturahmi dan bertukar pikiran untuk memberikan kesadaran akan pentingnya komoditas pala, katanya. Sebagai anak asli Papua, Mahdi menegaskan tidak perlu menepuk dada dengan bangga diri untuk tunjukkan sebagai orang Papua. Tetapi bagaimana kita punya karya dan gerakan apa yang dibuat, itu yang harus menjadi contoh untuk merangkul yang lain biar bangkit bersama, tambahnya. Lanjut Mahdi, produk dari Saboban yakni Myristica botanica yang tercetus pada 2021 itu memiliki produk turunannya mulai dari lotion, sabun, hingga pengharum ruangan. Parfum atau fragrance kami itu Myristica botanica ini durasi wanginya bertahan 7-8 jam dan tanpa alkohol, katanya. Secara ringkas, proses pengolahan pala menjadi parfum tentu mulanya dari waktu panen, lalu diambil buah palanya, bunganya, dan dari biji palanya diambil minyak atsiri. Mahdi Mahsyarbau menyebutkan potensi pala untuk terus berkembang ke depannya sangat luas. Kalau berbicara potensi tentu kembali lagi pada marga-marga yang memiliki dusun pala ini, ujarnya. Untuk Saboban Oninoko, Mahdi sangat merasakan pendapatan yang signifikan dari hasil penjualan produk turunan dari pala itu. Memang fluktuatif, tetapi parfum kami itu per bulannya bisa raup Rp4 sampai 5 juta. Kami jual satu botol dengan ukuran 10 ml dijual dengan harga Rp185.000 dan ukuran 30 ml dibanderol seharga Rp425.000. Beber Mahdi. Pihaknya juga tetap memperhatikan aspek legalitas, mulai dari mengurus kelayakan di BPOM dan perizinan lainnya termasuk Haki. Kami juga telah bekerja sama dengan para ahli botani untuk meramu sejak 2021, dan kami menyiapkan minyak palanya, kata Mahdi. Saboban Oninoko dengan produk Myristica botanica dalam perjalanannya telah banyak mendapatkan apresiasi, baik dari pemerintah setempat hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menparekraf Sandiaga Uno. Tak hanya itu saja, parfum rempah Myristica botanica juga pernah meraih juara 2 Anugerah Pesona Indonesia, API,
Award kategori cenderamata menganggap penghargaan ialah hanya bonus semata dan tidak menjadi tujuan utama. Mahdi Mahsyarbau berpesan kepada anak muda Fak-Fak agar mampu berinovasi. Anak muda tidak boleh ikut ramai, jadi kalau saudara-saudara yang punya dusun pala, marilah coba kembangkan produk turunannya, ujarnya. Akan tetapi, yang perlu diingat menurut Mahdi, harus menentukan passion sejak awal sebagai pondasi. Karena intinya bangun komunikasi dan melihat karakter masing-masing, tentukan passion dan bangun relasi, pesannya. Saya tuh kayak contoh ya, kalau untuk pala-pala negeri itu saya cuma butuh sekitar 10-20 kilo. Dari semua pala saya kan kemas sama teman-teman ahli botani sudah diajarkan, kemudian nanti sampai dari dia punya daging, biji, fuli, bunga palanya. Nanti kita kasih pisahkan, kemudian nanti sama teman-teman nanti diajarkan untuk nanti menyempatkan. Artinya ada beberapa formula juga, tapi artinya begini, saya bukannya tidak mau menceritakan, tapi memang ada teman-teman ahli botani juga. Memang jujur saja saya dari Sahabat Botani menyiapkan minyak atsiri versi tradisional. Kita minum sejak tradisional, tapi itu di kampung. Minyaknya kami ambil, terus nanti sama teman-teman kami kirimkan ke Bali. Artinya bukan Bali yang buat, teman-teman botani di sana. Yang kita secara profesional, secara ya bahasanya sih dalam Saboban Onim ini kita sudah MOU untuk bagaimana untuk sementara kalian kelola ini. Kan mereka juga kan nanti sumbang bahan baku lain seperti nilam, kayu manis, terus bunga mawar Maroko, terus kulit jeruk dari Cina, Mandarin, itu kan mereka punya juga. Nah, kemudian dari situlah kita kan yang paling kan kita yang sediakan. Biar kau pakai pala bandar mama itu sama. Nah, ini beda. Saya bilang peluang ini kami tangkap. Yang di Bali itu mereka apakah cuma pakai pala negeri atau mereka pakai pala yang juga? Pala ini kan dari kami. Makanya itu nggak pakai pala dari luar nggak? Pala kami. Makanya mereka kan ingin berkali kan saya bilang dari awal gerakannya alhamdulillah sama. Kemudian cara kami untuk meramu, untuk memformulasikan kalau barang banyak oke juga sama. Dan mereka mau karena kami yang menyediakan. Bahkan saya mau kasih tahu bahwa ada salah satu produk kami itu yang tidak dilanjutkan oleh The Body Shop. Saya tidak kenal The Body Shop. Tadi ada beberapa yang tadi. Kalau di produk kami namanya Rumah Wasi. Rumah Wasi itu kita bawa filosofi rumah kebun. Jadi konsepnya bunga-bungaan. Tapi kita pakai pala negeri. Nanti kayak di situ kayak bunga mawar, bunga melati. Tapi nanti sebentar saya kasih coba ada testernya. Nah di situlah kami buat. Makanya teman-teman dari botani juga mereka kayak totalitas. Karena kami kan datang dengan kami siapkan bahan baku. Salah satunya pala negeri. Dan pala negeri tersebut kami sudah bukan hanya punya pala terus kita bawa juga tidak. Ada beberapa tahapan kami lewati. Dan alhamdulillah memang sejauhnya orang biasa tanya kok belum karena memang kita belum launching. Kalau dalam konsep bisnis kan kita tidak mau masa euforia penjualan mengalami launching. Jadi ketika sudah launching kita bisa mengekspos. Memang ya namanya progres. Jadi saya pribadi kan sering tanya, tokonya di mana? Memang kami untuk sementara kami home industry kita bawa kan di kampung, kita bawa datang sini kita kemas kita bawa ke sana. Jadi kamu beberapa tahapan apa aja tuh bang? Itu kan dari panen kita langsung kita ambil apa palanya, bunganya, fuli, pala bunga, terus nanti dari biji kita bisa ambil minyak atsiri. Nah, secara detail kalau ditanya lagi bagaimana ya? Cuma nanti ini launchingnya kapan ya? Semua punya progres. Tahun ini bukan kerja yang penting gaya-gayaan, keuntungan masuk. Keren tidak. Kita punya tadi brand identity, kita punya progres. Kita punya ya progresnya sudah termasuk tadi jatuh bangun. Jatuh bangun bukan kita bisnis gagal, bisnis rugi bukan. Kita membuat Bepom, kita membuat izin-izin tuh bahkan ini masuk hati dulu. Bepom sudah, terus kemudian standar harga kita sudah sama pemerintah sudah kasih standar harga juga. Terus hatinya dalam proses. Ada berapa lagi? Ada izin apa aja? Ada berapa kalau nggak salah ya bang? Perizinan sebelum kita buat ini apa namanya nih di OSS ini investasi ini. Iya. Nih sudah. Sudah juga. Sudah kan OSS Kementerian Investasi BKPM. Jadi memang ya itu kita mau gaya-gaya tapi kalau halal itu apa sih faedahnya gitu. Makanya sekarang itu banyak bertanya yang tahu progres dari perusahaan kami itu ya kami di dalam
Kalau kamu mau tahu, kamu tanam. Artinya apa? Gak ada. Masih kita bahasanya kajian. Bagaimana nggak sih ini kita memanfaatkan Karena dari mulai parfum itu ya. Tahun kapan tuh bang? Parfum. Sebenarnya kalau dari tahun 2018 sudah bisa dibilang ini pokoknya bisa jadi parfum, pokoknya bisa jadi parfum. Tapi kan kita butuh pendukung. Pendukung ini alhamdulillah bisa ketemu teman petani yang kemudian bidang akademik ilmu kajiannya itu di situ, bro. Nah, alhamdulillah kita bangun komunikasi dan mereka klop dan istilahnya kita running, kita jalan gitu. Kita oke lah, bro, kamu siapkan ini. Terus kemudian kami siapkan ini, kita coba koordinasikan, kita buat reform. Nah, memang nanti di 2020 lah kita eksperimen. 2021 baru mulai apa namanya, viral aku bumi.